Halo guys, jumpa lagi dengan saya Vicky di channel YouTube Vicky Tan Interior. Di video kali ini kita akan membahas sedikit di luar konteks deskripsi konten atau channel saya. Dimana channel saya ini membahas semua tentang desain interior, desain arsitektur, bahkan struktural. Tetapi video kali ini kita akan membahas tentang COVID-19. Karena apa? Akhir-akhir ini baru marak di kota-kota di luar Pulau Jawa, khususnya Indonesia Timur, lebih khususnya NTT, di mana banyak sekali korban jiwa atau orang-orang yang harus kehilangan orang-orang tercinta mereka akibat COVID-19 tersebut. Nah, teman-teman pasti bertanya, kenapa saya harus membahas COVID-19 padahal di luar konten? Karena begini, saya orang Indonesia, apalagi saya juga tinggal di daerah NTT, dan saya harus mendukung pemerintah untuk menekan angka kematian dan juga penyebaran COVID-19. Kenapa saya upload di YouTube? Karena saya, walaupun saya adalah YouTubers baru, tetapi subscribe saya terus berkembang dan terus bertambah. Oleh karena itu saya berharap untuk teman-teman semua bisa paham dan bisa lebih mengerti tentang COVID-19. Nah, seperti judul dari konten tersebut, bahwa COVID-19 ini bukan aib, teman-teman. Kita harus perangi bersama-sama. Tetapi sebelum itu, teman-teman harus pahami dulu beberapa poin untuk mencegah COVID-19 tersebut. Dan teman-teman harus nonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi miskomunikasi atau salah persepsi terhadap video saya ini. Nah, kita masuk ke penjelasannya. Teman-teman perlu ketahui ya, untuk mencegah atau menekan penyebaran COVID-19 dan juga menekan angka kematian dari COVID-19, kita harus tahu beberapa cara tersebut. Yang pertama, kita harus mengikuti protokol pemerintah, di mana kita harus selalu memakai masker dan juga mencuci tangan apabila kita keluar dari rumah. Dan yang kedua, kita harus menjaga kondisi badan kita agar selalu fit, dimana kita harus menjaga pola makan, istirahat yang cukup. Nah, dua poin ini kita semua pasti sudah tahu. Nah, poin yang ketiga, untuk menekan kematian ketika teman-teman yang sudah terkena COVID-19 dan mencapai puncak kritis, teman-teman membutuhkan donor darah, yaitu donor darah plasma. Apa itu darah plasma? Itu adalah darah yang didapat dari orang-orang yang pernah terkena COVID dan akhirnya sembuh. Karena apa disebut darah plasma? Di dalam tubuh mereka atau darah mereka itu sudah membentuk antibodi secara alami untuk melawan virus COVID-19 tersebut. Nah, saya akan membahas khusus poin yang ketiga karena banyak sekali orang di luar Pulau Jawa yang belum paham mengenai poin ketiga ini. Saya ambil satu contoh kasus yang pernah saya alami. Nah, ini terjadi pada salah satu orang terdekat saya. Dia terkena COVID-19 dan karena daya tahan tubuhnya tidak kuat, akhirnya dia masuk ke fase kritis, di mana disarankan oleh dokter kita membutuhkan donor darah. Donor darah yang dibutuhkan adalah darah plasma. Kita sangat kesulitan untuk mencari orang yang punya darah plasma tersebut di Kupang. Karena apa? Banyak sekali yang tidak mau mengaku atau tidak mau menyampaikan ke publik bahwa dia pernah COVID dan sembuh. Akhirnya kita datangkan dari Surabaya dan Jakarta. Teman-teman bisa bayangin ya, kalau datangin dari Surabaya dan Jakarta, kita butuh waktu untuk pengiriman. Nah, karena teman saya ini terlambat mendapatkan donor darah plasma, akhirnya kita harus merelakan teman kita ini pergi meninggalkan kita. Keluarga-keluarga terdekatnya ini harus rela bahwa dia harus meninggalkan kita. Nah, dari kasus ini kita belajar ya teman-teman, minimnya wawasan
atau keterbukaan orang-orang di sekitar kita tentang COVID-19. Kenapa begitu teman-teman? Banyak sekali di luar Pulau Jawa menganggap COVID-19 ini adalah aib. Dan orang-orang yang terkena COVID-19 ini adalah aib dan sampah masyarakat yang harus dikucilkan, harus dijauhi, dan banyak lagi. Saya banyak sekali terima broadcast message dari WhatsApp atau grup-grup WhatsApp yang menyampaikan bahwa oh, orang ini terkena COVID, tolong jauhi. Orang ini terkena COVID, tolong pimpinannya pecat dia dari kantor. Orang ini, toko ini, orangnya terkena COVID, jangan belanja di tempatnya dia. Nah, itu artinya minimnya pengetahuan atau minimnya solidaritas kita. Ya perlu teman-teman ketahui ya, karena minimnya pengetahuan, minimnya solidaritas, itu yang membuat orang-orang terkena COVID tidak berani untuk menyampaikan ke publik bahwa mereka terkena COVID, dan juga tidak berani periksa ke dokter. Karena apa? Mereka takut mereka dipecat, mereka takut mereka dikucilkan, mereka takut mereka dihina, takut dijauhi. Mereka takut pendapatan mereka berkurang atau bahkan hilang, sehingga mereka tidak bisa menghidupkan orang-orang tercinta mereka atau keluarga mereka. Nah, di video kali ini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman, bukan berarti ketika ada orang terkena COVID, kita harus pergi dekat-dekat, kita pelukan, kita salaman dengan dia. Tapi kita tetap memang harus menjaga jarak. Tapi bukan berarti kita menganggap mereka itu adalah sampah yang harus dijauhi, teman-teman. Kita harus memberikan dukungan kepada mereka, baik secara materi ataupun semangat. Ya, bagi teman-teman yang sudah tidak bisa kasih dukungan materi, ya cukup memberikan semangat, semangat ya, lu cepat sembuh. Karena ada teman saya juga yang terkena COVID, ya posisi keuangan memang tidak stabil, jadi saya tidak bisa membantu mereka dari segi keuangan. Jadi saya cukup tiap hari saya telepon, ya gimana keadaan lu, makan lu harus teratur ya, vitamin jangan lupa, istirahat, jangan stres. Nah, kalau teman-teman malah mengkucilkan mereka, mereka semakin tidak mau ngomong, jadi mereka juga tidak peduli. Kita tidak tahu mereka kena COVID atau tidak. Akhirnya mereka tuh bisa dengan bebas keluar ke lingkungan sekitar. Akhirnya lingkungan sekitar pun lebih cepat menyebar COVID-19 tersebut, teman-teman. Tapi seandainya kita tahu, kita tidak mengkucilkan mereka, mereka juga punya kesadaran diri untuk mengisolasi diri di rumah. Atau bisa juga mereka ke rumah sakit. Dan juga kita juga harus mendukung mereka. Karena apa, teman-teman? Kita harus mendukung mereka supaya sembuh. Karena ketika kita mengkucilkan mereka, ingat teman-teman, COVID-19 ini salah satu pencegahannya adalah daya tahan tubuh kita harus kuat. Apabila orang yang terkena COVID kita kucilkan, kita menganggap sampah, dia itu jadi lebih stres, teman-teman. Tertekan, daya tubuh dia jadi lebih menurun. Malah dampaknya itu lebih negatif terhadap dia. Dan juga terhadap kita juga punya dampak negatif, teman-teman. Oleh karena kita harus dukung. Nah, bagi orang-orang yang mengajak kita atau orang lain untuk membenci, untuk tidak mendekati, tidak menganggap mereka sampah masyarakat, menurut saya mereka tuh jauh lebih sampah, teman-teman. Karena gini, teman-teman, COVID-19 ini bukan seperti HIV/AIDS di mana kita harus berhubungan badan dulu atau kontak fisik dulu, atau kita harus melalui transfusi darah dulu baru terjangkit, teman-teman. COVID-19 ini punya peluang bisa terjangkit atau terkena kepada siapapun dan dimanapun. Oleh karena itu kita harus mendukung mereka agar mereka bisa sembuh, memberikan dukungan mereka secara mental, atau mungkin ya supaya mereka tidak keluar-keluar ya. Mungkin kita dalam satu kompleks kampung atau perumahan, ya kita mungkin beli makanan, kita kirim, tidak harus ketemu mereka, kita kirim aja lewat pintu. Jadi supaya mereka tuh tidak keluar-keluar, sehingga virus itu tidak menyebar lagi, teman-teman. Dan satu lagi, ketika mereka sembuh, kita bisa jadikan mereka itu penolong, teman-teman. Ketika ada orang-orang terdekat kita, kita tahu siapa-siapa itu yang terkena COVID dan sembuh. Dan kita sudah antisipasi, oke, kalau kondisi tubuh kita atau orang terdekat kita yang terkena COVID itu kuat, dia akan melewati fase penyembuhan dengan sendirinya.
Tetapi bagi keluarga kita atau orang-orang terdekat kita, bahkan kita, kalau kondisi tubuh kita tidak kuat, kita akan sampai pada fase namanya kritis, di mana kita membutuhkan donor darah dari orang-orang yang pernah COVID tersebut. Kalau kita tahu, kita bisa membantu pemerintah dan rumah sakit juga untuk mendata orang-orang yang pernah terkena COVID dan sembuh. Oleh karena itu, ketika ada yang mencapai fase kritis, kita dengan mudahnya, dengan cepat, dengan sigapnya, kita bisa mendapat donor darah tersebut. Dan juga apabila ada teman-teman kita yang, atau orang terdekat, atau keluarga kita yang sudah terkena COVID, kita sudah mengantisipasi. Selain kita menjaga pola makan dan daya tubuh mereka, kita sudah antisipasi, kita sudah jaga-jaga. Oh, teman saya ini pernah kena COVID, kontak langsung mereka. Hei, saya punya saudara ada yang kena COVID ya, jadi lu siap-siap ya kalau dia butuh darah, darahnya ini sekian. Jadi begitu kalau daya tahan tubuhnya melemah dan dia butuh donor, kita bisa dengan sigap mendapatkan donor tersebut. Jadi teman-teman harus ketahui, sudah ada vaksin tentang COVID, tetapi itu belum sampai ke luar Pulau Jawa. Seperti NTT ini banyak kota yang belum dapat atau belum sampai vaksin anti-COVID tersebut. Salah satu untuk mencegah yaitu kita butuh donor darah tersebut, dan daya tahan tubuh kita harus kuat. Oleh karena ini, stop mengkucilkan, menganggap orang yang kena COVID itu sampah. Dengan begini kita mendukung pemerintah dan rumah sakit untuk bisa mendata angka COVID yang menyebar di Indonesia. Salah satu untuk menekan itu adalah kita harus sama-sama mendukung, gotong royong, solidaritas mendukung itu untuk bisa menekan. Karena COVID ini tidak mungkin bisa, istilahnya kayak tidak mungkin teman-teman ada obatnya langsung gitu. Dia hanya berbentuk antibody. Nah, kasus kedua yang pernah saya alami juga dan sharing dengan teman-teman, itu ada teman juga yang terkena COVID-19 keluarganya. Dan kita tahu teman ini satu ini pernah sembuh dari COVID-19. Begitu kita minta dia untuk jadi donatur, dia tidak berani kasih. Karena apa? Dia takut orang-orang di sekitar dia atau kantornya dia, tempat kerjanya dia, tahu dia pernah kena COVID. Akhirnya dia dipecat atau dia kehilangan pekerjaan. Dan akhirnya kita memberikan dia istilahnya kayak pemahaman. Kita juga berdoa supaya orang ini hatinya bisa luluh gitu loh, mau kasih donatur. Jadi kita dengan kesepakatan bahwa kita tidak akan memberikan datanya atau memberitahukan ke orang bahwa yang kasih donor darah ini adalah teman satu ini. Nah, dari situ kan kita harus tahu teman-teman. Dan juga saya ingin himbaukan kepada teman-teman sekalian yang sudah pernah kena COVID atau yang pernah kena COVID, mohon untuk dipublis. Bukan untuk supaya kita kucilkan ya, tetapi supaya kita tuh tahu teman-teman. Karena apa? Donor darah atau satu darah atau satu kantong atau beberapa kantong yang teman-teman donorkan ke orang lain, teman-teman telah menyelamatkan satu nyawa bahkan lebih. Ayo teman-teman, buang pola pikir bodoh, kolot, sempit yang sudah kita tanamkan sejak lama. COVID ini tidak bisa kita tekan sendiri gitu loh. Kita harus sama-sama solidaritas teman-teman. Tidak ada obat untuk menyembuhkan COVID teman-teman. Sampai saat ini belum ada. Tetapi bentuknya adalah antibody. Oleh karena itu, teman-teman harus pahami, apabila kita tidak gotong royong, dampaknya itu banyak. Selain banyak keluarga kita atau orang-orang terdekat kita yang meninggal, kita kehilangan mereka, itu dampak ekonomi juga terasa teman-teman. Sadar nggak, banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan, keluarganya jadi tidak bisa makan, ya gara-gara COVID ini. Dan juga gara-gara orang-orang yang pola pikirnya masih kolot dan bodoh. Makanya saya bilang, COVID ini bisa terjadi ke siapa saja. Jangan pernah menyebarkan ujaran kebencian kepada orang-orang di sekitar untuk membenci atau menghindari, untuk menjauhi orang-orang terkena COVID. Kita tidak tahu, orang-orang yang menyebarkan tuh jangan sampai, misalnya teman-teman menyebarkan, jangan sampai teman-teman atau orang di sekitar atau orang tersayang teman-teman yang kena.
begitu kena, teman-teman akan kesulitan untuk mendapatkan donor tersebut. Karena tidak ada yang mau mengaku gitu loh. Dari situ, ayo teman-teman, kita sama-sama perangi COVID. Kita semakin semangat membagi pengetahuan-pengetahuan kita tentang COVID ke orang-orang di sekitar. Jangan menyebabkan atau menyebarkan isu-isu bohong yang menakutkan orang-orang di sekitar kita, teman-teman. Nah, ini saya cuma berusaha share apa yang saya alami dan apa yang saya tahu setelah saya konsultasi dengan beberapa teman yang khusus menangani COVID tersebut. Nah, buat teman-teman, bisa tanya langsung ke dokter-dokter atau orang-orang terpercaya teman-teman tentang COVID tersebut. Atau buat teman-teman dokter yang menilai video ini kalau memang bohong atau salah, bisa sampaikan ke saya minta maaf kalau salah, dan saya akan dengan sukarela menghapus video ini. Tetapi teman-teman saya ajak untuk lebih pintar. Seandainya video saya ini benar, tolong di-share, di-like video ini agar semua orang di sekitar kita bisa paham, bisa mengerti, membuka wawasan mereka yang sempit itu untuk bisa lebih paham tentang COVID dan tidak mengkucilkan, membenci, dan menganggap orang-orang yang pernah terkena COVID atau yang sedang terkena COVID adalah sampah. Oke teman-teman, di video berikutnya saya akan kembali membahas tentang arsitektur, interior, dan struktur. Mohon maaf sekali lagi, video ini saya bahas karena saya merasa saya sebagai anak Indonesia dan khususnya warga NTT yang saya cinta kepada daerah saya dan negara saya harus share ini walaupun di luar konten atau deskripsi channel saya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Fikitan Interior.